Di ruang-ruang praktek medis, suara detak jantung tak hanya terdengar lewat stetoskop. Kini ada data yang berbicara. Miliaran informasi dikumpulkan, diproses, dan disarikan oleh kecerdasan buatan, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi rekam medis pasien. Kita semua menyaksikan perubahan ini, efisien dan canggih, tapi menimbulkan tanya. Apa arti menjadi manusia di tengah mesin yang serba bisa? Akankah hubungan pasien dan tenaga medis menjadi kering? Beberapa tugas mungkin bisa diambil alih, tapi keputusan akhir, empati, benarkah sudah tidak butuh manusia? AI bukan musuh, tapi bukan pula jawaban atas semua hal. Pemirsa, kali ini kami akan mencari tahu pendapat-pendapat, opini-opini dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah, Mbak, jadi Mbaknya sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, bagaimana pandangan Mbaknya sendiri terhadap adanya perkembangan seperti artificial intelligence di bidang kedokteran gitu? Mungkin nanti apakah ada hubungannya tentang nilai-nilai kemanusiaan maupun manfaatnya dan juga tantangan-tantangan etis bagaimana yang juga berkaitan dengan Pancasila sila kedua? Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Baik, menurut saya mahasiswa kedokteran sebagai calon garda terdepan kemanusiaan tidak boleh melihat AI hanya sebagai alat canggih. AI memang memberikan inovasi luar biasa, mulai dari diagnosis penyakit, pengembangan obat, hingga personalisasi perawatan pasien. Namun pada kenyataannya AI ini menimbulkan pertanyaan etis mendalam. Bagaimana privasi data pasien saat menggunakan AI? Apakah AI juga dapat menggantikan empati seorang dokter? AI ini akan memberikan demokratisasi keahlian, di mana keahlian spesialis dari kota besar dapat diakses melalui telemedicine, mengurangi kesalahan manusia dalam penegakan diagnosis dan menangani tugas administrasi dan screening. Tetapi perlu diketahui juga bahwa AI ini menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan data medis, memberikan rekomendasi yang tidak sesuai pada kelompok minoritas, dan juga menyebabkan ketergantungan pada rekomendasi AI, berpotensi mengikis empati, emosional, dan psikososial hubungan dokter pasien. Maka sebagai calon dokter, kita harus mengkritisi output AI demi menjaga, memprioritaskan privasi, martabat pasien, dan meningkatkan empati hubungan dokter dengan pasien. Baik, seperti itu. Kami di sini juga ingin mengedepankan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila kedua, yang menuntut agar penggunaan AI ini tetap memperhatikan dari aspek kemanusiaan, etika, dan juga keadilan sosial. Kami berharap dalam integrasi AI ini tetap terwujud menjaga sikap keadilan bermartabat, kemudian memanusiakan manusia, dan penggunaan teknologi AI disertai dengan pengelolaan etika yang ketat terhadap data dan juga keputusan klinis yang dibuat supaya AI ini tetap menjaga dari nilai kemanusiaan ini. Kita sebagai seorang dokter tentu kita harus memberikan support yang penuh terhadap pasien. Salah satunya adalah rasa empati. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkembangan AI ini mampu untuk menggantikan rasa empati yang notabene hanya bisa dihasilkan atau diberikan dari manusia ke manusia yang lain. Yang kedua adalah tentu sejauh perkembangan ini banyak platform-platform AI yang dapat digunakan pasien ataupun orang-orang masyarakat yang dapat digunakan dalam berkonsultasi secara mandiri terkait dari masalah kesehatannya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah AI yang notabene buatan manusia mampu untuk memberikan jaminan dalam menjaga data pribadi yang diberikan oleh pasien. Menurut saya sebagai mahasiswa kedokteran, nilai kemanusiaan dan keadilan masih dapat diperoleh dalam praktik medis yang menggunakan AI. Ini dengan cara memastikan bahwa penggunaan AI dalam praktik medis ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas pasien, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan tugas dokter dalam memberikan perawatan kepada pasien. Oleh karena itu, AI ini digunakan oleh dokter hanya sebagai alat bantu untuk membuat keputusan medis, bukan untuk menggantikan peran dokter sepenuhnya dalam memberikan perawatan kepada pasien. Di tengah laju pesat teknologi, khususnya AI di dunia medis, kita diingatkan pada satu hal, bahwa esensi kedokteran adalah memanusiakan manusia.
AI mungkin mampu menganalisis data, namun hanya hati seorang dokter yang bisa merasakan luka batin pasien. Maka, mari kita gunakan teknologi dengan bijak, bukan untuk menggantikan, tapi untuk memperkuat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari algoritma menuju empati, dari inovasi menuju adab.